Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu? Semua sehat? Semua sehat? Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita ada di minggu pertama, tepatnya di tanggal 5 Juli 2026. Tak terasa ya Bapak Ibu, sudah 6 bulan, 1 semester kita lewati tahun ini. Kita masuk di semester yang kedua. Luar biasa, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Penyertaannya sempurna. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, peperangan masih terjadi, ekonomi mungkin kelihatannya semakin lesu, dolar makin gak jelas naiknya, kekhawatiran semakin timbul, baik di bidang usaha, pekerja, dan yang di rumah tangga juga ibu-ibu mulai resah kalau naik harga barang dan segala macamnya. Tetapi satu hal yang kita yakini dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna buat setiap kita, amin. Haleluya, begitu baik Tuhan. Jujur Bapak Ibu, pagi hari ini saya bersyukur sekali sama Tuhan. Pagi tadi bangun tidur saya merasakan sesuatu yang luar biasa semangatnya. Saya merasakan seger banget. Padahal beberapa hari belakangan ini saya lemah tubuh. Bahkan kemarin saya mendampingi anak-anak sekolah minggu itu masih keadaan lemes. Saya minta izin sama ketua, saya nggak ikut berenang. Saya mengamati saja. Saya lakukan tugas saya yang saya bisa lakukan. Saya pikir besok saya masih mau pelayanan. Tapi puji Tuhan tadi pagi saya bangun, saya seger sekali. Lambung saya merasa aman semuanya. Saya tadi di motor juga bersyukur sekali sama Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik. Dan saya percaya semua kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Karena itu mari Bapak Ibu, pagi hari ini di ibadah ini Tuhan ada di tempat ini. Mata Tuhan tertuju pada setiap kita. Mari bawa ucapan syukurmu, pujianmu, sembahmu yang terbaik. Ini bukan soal suara yang bagus atau tidak bagus. Tetapi ini soal sikap hati kita di hadapan Tuhan membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu mari saya berikan ruang sejenak bagi setiap kita untuk masuk saat teduh di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Kita naikkan doa, pujian, sembah bagi Dia. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan siap untuk melawat setiap kita pada pagi hari ini. Biarlah urapannya turun atas setiap kita pada pagi hari ini. Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kita, berkarya, bekerja di dalam setiap kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini juga kita akan sama-sama kembali mengikuti perjamuan kudus yang ke-7 di tahun ini. Kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya tercurah bagi setiap kita, membebaskan kita dari setiap belenggu dosa. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa pujian sembah kami bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terimalah pujian sembah kami pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk naik ke gunung kudus-Mu dan berjumpa dengan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami ingin melihat wajah-Mu. Kami ingin merasakan kasih-Mu. Mengalirlah kasih dari sorga di tempat ini. Sukacita memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau siap melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan sesuatu yang hebat akan terjadi dalam kehidupan kami saat kami datang dengan membawa ketulusan hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu. Amin Tuhan, yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan puji ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. Dengan iman percaya kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Mari rasakan kuasa yang tak terbatas mengalir dalam kehidupanmu. Biar Tuhan melawan, Tuhan menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Kau nyata di sini, kemenangan. Ku yakin Kau nyata, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Lebih lagi dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau. Nyatakan kuasa-Mu di tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan hati lesu membangun. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan kami. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Oh, kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah pujian kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak sembah pujian. Terimalah sembah pujian kami Tuhan, jamahlah kami. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus
Engkau teramat baik buat hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna buat kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Padahal dalam perjalanan hidup kami tidak luput dari sebuah kesalahan dan dosa. Tapi Engkau Tuhan yang selalu mengampuni kami. Kau Bapa yang selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Biarlah mulut kami terus menaikkan pujian sembah bagi-Mu. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah sukacita surga turun atas setiap kami, melimpah atas setiap kami. Kami ingin bertepuk tangan, melompat, memuji-Mu pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, dan pengagungan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh salam minimal berarti paling sedikit 5 orang. Katakan, Engkau luar biasa sekali pagi hari ini. Mari memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai meninggikan Tuhan, sebab hanya bagi Dia segala pujian, hormat, dan pengagungan kita. Kita naikkan pujian dengan semangat di hadapan Tuhan. Bagi Dia. Kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib
katakan. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah. Lihat bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi. Sekali lagi ya, dengan semangat. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahan. Surga bumi sujud menyembah. Lihat surga bumi sujud menyembah. Lihat sekali lagi, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Siapa di sini umat lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tanganmu? Oke, semua yang melambaikan tangan wajib menaikkan puji ini dengan semangat di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama sih kita naik putih. Lebih dari pemenang. Yo! Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkannya, oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkannya, oleh kuasa darah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari lebih semangat lagi, kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Kita sautan ya Bapak Ibu. Saya bilang kita lebih, Bapak Ibu sambut dengan kita lebih. Ya. Yo, sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih lagi, saya lebih dari pemenang. Jika Tuhan
Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lagi dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan kapantinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Dengan iman katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oleh darah anak domba kita naikkan pujian ini. Oleh darah anak, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian. Katakan dengan iman, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sekali lagi ya, oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena dari lempar ganja para penakwa kita. Oleh darah Allah, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih sama lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba kita ditebus, diselamatkan. Amin. Aduh, tak terbayang kalau tidak ada pengorbanan Tuhan, kita masih ada dalam belenggu dosa. Upah dosa ialah maut. Sangat sulit kita masuk surga. Tapi karena pengorbanannya, karena kasihnya kepada setiap kita, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita dibayar dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau terus terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sebab kita tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Saat kita jauh dari Tuhan, kita akan tersesat. Kita jauh dari kebenarannya, kita akan tersesat. Karena itu mari, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan bagi setiap kita. Sebab kebenarannya itu adalah terang bagi jalan kita, penuntun jalan kita, untuk kita mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Amin. Kami mau terus terhubung dengan melekat di hati-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang layakkan seluruh kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan segala apapun yang Tuhan inginkan. Terima kasih.
sama-sama kita naikkan pujian. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu terus mengalir dalam hidupku. Katakan sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Tuhan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tangan kami Tuhan, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Ku terhubung denganmu Tuhan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lebih lagi katakan, ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar Hidupku yang berdaulat atasku. Anak-anak sekolah minggu silakan masuk. Haleluya.
Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan ada anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil. Mereka anak-anak sekolah minggu. Mereka adalah generasi penerus dari gereja ini dan juga generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mengangkat mereka di dalam doa ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi generasi penerus, generasi muda yang bertumbuh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tua mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dalam masa kanak-kanak mereka, baik di tengah-tengah keluarga mereka, di sekolah mereka, dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, karena itu Tuhan curahkan atas mereka roh takut akan Tuhan. Curahkan atas mereka Tuhan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, berkat-berkat jasmani. Tuhan, biar mereka memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan kiranya selalu mengawal, membentengi mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rancangan iblis dan antek-anteknya atas anak-anak kami ini, kami batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan, rancangan-Mu yang sempurna berlaku atas mereka, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, sekarang kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, jamahlah hati kami, supaya hati kami boleh bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun benih-Mu itu Tuhan jatuh di tanah di pinggir jalan, di tanah-tanah yang berbatu, di tanah-tanah yang penuh dengan semak duri atau semak belukar. Tapi semua benih firman-Mu itu jatuh di hati kami yang bagaikan tanah yang subur, sehingga Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi juru bicara-Mu, penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau sudah sedang dan terus mengurapi dan memberi kuasa, hikmat dan pewahyuan baginya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat setiap roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan setiap anasir yang tidak berasal dari Tuhan, yang disusupkan ke tempat ini juga kami mengikat, mematahkan kuasa kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini ada sesuatu yang berbeda di gereja kita ya. Sudah ada TV kiri kanan, haleluya, puji Tuhan. Jadi cahayanya, gambarnya lebih variatif, puji Tuhan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah ikut ambil bagian menabur untuk satu TV. Karena satu TV sudah ada ya yang memberkati kita. Dan terima kasih juga ada yang menabur bracket ya, bracket. Tuhan memberkati setiap taburan Bapak Ibu. Dan juga kemarin dari pagi sampai sore ya Pak Jo dan Pak Jisan, Yosa telah masang ini, 2 TV ini, sehingga hari ini kita bisa pakai. Karena saya menargetkan minggu pertama ketika Bapak Rohani kita khotbah, TV sudah ada, haleluya. Dan Om Halim yang pertama menggunakan TV ini untuk khotbah. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati taburan Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Tetapi ini saya mau menyampaikan sesuatu. Bantu dalam doa Bapak Ibu. Keyboard, coba tolong kasih lihat. Nah keyboard yang itu Bapak Ibu umurnya kalau tidak salah 30 tahun ya. Berapa? 20-an tahun, 20 tahun lebih. Itu kalau kita lihat Tito main, dia suka ini karena nggak bunyi. Kadang-kadang rasedan ya. Itu copot. Dan masalahnya kalau diperbaiki, spare partnya itu udah nggak ada. Karena udah kelewat lama. Nah kita berdoa untuk keyboard yang baru, yang besar seperti itu. Berdoa ya. Ya nanti Tuhan pasti sediakan buat kita. Haleluya. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap. Selamat melayani Om. Shalom. Tuhan itu baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara, kemarin ada suami istri hamba Tuhan yang sudah agak lama bilang gini, Om, saya minta diterima Om. Terima apa? Terima menjadi murid Om. Kapan saya bisa ketemu? Oke. Jadi saudara, dari jam 1 sampai jam 5:45 saya terangkan semua, khususnya dalam pelayanan pelepasan. Termasuk juga tudung. Waktu saya ingat waktu saya di Kalimantan, ada anak muda yang superdong itu super bodong, yang tanya, Om, kan tudung itu cuman simbol, tudung itu cuman simbol. Nah saya bilang emang benar, tetapi jangan lupa teologi simbolik itu sesuatu yang penting dalam Alkitab. Misalnya apa? Misalnya ini simbol ya. Misalnya waktu Israel mau keluar dari Mesir, itu diperintahkan untuk menyembelih apa? Domba. Lalu darah domba itu dioleskan di ambang dan jenang pintu. Nah itu sebenarnya simbol dari pembebasan melalui darah Tuhan Yesus. Lalu ingat lagi, ini simbolis lagi, waktu Rahab
pelacur itu yang minta kepada Israel, Yosua, bahwa nanti kalau sampai Israel menyerbu ke Yeriko, mereka minta dilindungi. Lalu diperintahkan kalau begitu pasang pita merah. Saudara-saudara, itu juga simbol, ya. Dengan melihat begitu, lalu seisi rumah itu selamat. Nah, sekarang perjanjian baru yang paling mudah dimengerti, perjamuan kudus itu juga simbol. Jangan main-main dengan simbol. Tadi saya bilang itu anak muda di Kalimantan, saya bilang super dong, itu super bodong. Sok-sok pinter tapi belum ngerti. Saudara, perjamuan kudus itu kan simbol. Waktu Pak Gem bilang, kita angkat roti, karena roti itu adalah simbol dari tubuh Kristus. Itu bukan benar-benar tubuh, lalu kita telan begitu, bukan. Itu simbol. Lalu waktu Pak Gem bilang, kita angkat anggur ke atas, dan anggur itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol darah Tuhan Yesus. Saudara, jangan main-main dengan simbol. Ada lagi baptisan. Baptisan air itu juga simbolik. Waktu orang dibaptis, maka kehidupan yang lama itu selesai, lalu keluar dari baptisan itu mulai dengan hidup yang baru. Sekali lagi, kalau belum mengerti jangan banyak ngomong. Ya, simbol itu sangat penting di dalam Alkitab. Mendingan tanya daripada enggak. Nah, baik. Saudara-saudara, jangan anggap saya marah nih ya. Ini karena saya concern, karena saya care untuk saudara-saudara semua. Diharapkan kalau saya berdiri di sini, yang kurang jelas jadi jelas. Jangan nanti yang kurang jelas jadi bubrah, kaprah, enggak karuan. Nah, itu doa saya. Yang kedua, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara-saudara semua. Karena saya tahu saudara berdoa buat saya sampai saya bisa bertahan berdiri seperti ini. Masih ingat waktu saya mesti khotbah duduk di kursi ya, masih ingat ya? Itu karena kaki ini udah lemah, tidak kuat lagi bertahan, lalu saya duduk. Jadi, kalau saya masih bisa bertahan berdiri, itu karena nomor 1, belas kasihan Tuhan. Nomor 2, karena doa semua dari saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pagi ini apa? Isara lebih gede ya. Puji Tuhan. Paulus dan duri dalam daging. Sebagian besar dari saudara sudah pernah baca ini, tetapi mungkin beberapa generasi muda belum. Paulus dan duri dalam daging. Klik. Jangan tawar hati. Ini perhatikan, ini mulai. Jangan tawar hati. Orang percaya itu kalau sudah tawar hati, enggak berguna buat apa-apa itu. Apalagi berperang melawan kuasa-kuasa iblis dan roh jahatnya. So, 2 Korintus 4 ayat 16-18. Klik. Kurang kemarin nih. Besok. Kayaknya kurang ke kanan, Opa nggak bisa baca nih. Kalau situ kelihatan sih ya.
tolong Bapak Pendeta Daulat. Oh iya, Kasimi. Kenapa Bang? Tidak tawar hati, terus. Lahiriah kami semakin merosot, Nah, ya. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, kita mesti sadar ya, manusia jasmani ini makin lama makin merosot. Saya dibanding dengan 30 tahun yang lalu, ya beda jauh lah. Ya. Karena manusia badani, manusia jasmani itu makin merosot, gitu ya. Tulang-tulang juga sudah nggak merutuk, gitu ya. Lalu otot-otot juga sudah mengecil dan melemah. Itu pengalaman semua orang. Saya sudah menjadi saksi. Terus, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. bagi kami ya. Ayo lagi Bang. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi Kami kami ya. kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Hmm. jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Ya. melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan, yang kasat mata itu sementara doang. Sesusah-susahnya saya dan saudara, ini Paulus bilang itu sementara. Jangan terus uplek gitu, jangan stres terus dengan hal-hal yang kelihatan. Karena Roh Kudus melalui Rasul Paulus menulis bahwa kita mesti sadar bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, karena itu jangan tawar hati. Mudah-mudahan tidak ada satu di antara saya tawar hati, tetapi siapa tahu ada satu, dua atau beberapa saudara-saudara yang hati mulai tawar. Ngapain sih saya melayani? Ngapain saya beribadah? Ngapain saya berkorban? Ngapain saya memuji, menyembah? Ngapain? Saudara, penderitaan yang sekarang ini, capek lelah yang sekarang ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Klik. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Saya sadar banyak di antara saudara sudah pernah baca ini sendiri, tetapi ayolah kita bersama-sama belajar sekali lagi. Paulus menerima penglihatan, visi ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Siapa yang menerima? Paulus. Ini mesti jadi saksi hidup. Kita nggak bisa hidup dengan teori. Kata Pak Gem dulu, jangan seperti orang buta. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Dan orang buta nggak pernah lihat burung nuri kan. Jadi katanya burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, semua katanya. Saudara, menyedihkan. Kalau saudara dan saya hanya katanya. Kita mesti straight kepada kesaksian Alkitab. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Klik. Bang, mesti maju sedikit. Agak buram ya. Oh iya, maju aja sini Bang.
Duduk sini Bang. Burem. Ya itu bugem nggak gigit abang lah, jangan takut. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Sebetulnya nggak ada faedahnya secara manusiawi, tapi aku bermegah juga. Terus Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. siapa sebetulnya yang menerima penglihatan itu siapa? Paulus. Paulus. Tapi Paulus nggak bilang gue ini, enggak. Dia cuma bilang aku kenal seseorang 14 tahun yang lalu terangkat ke sorga dan begini. Terus Bang, Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketinggi dari sorga. stop dulu ya. Saudara, dalam beberapa prinsip, kenapa dibilang sorga yang ketiga? Ini langit ini menurut faham orang-orang zaman dulu, langit ini dianggap sorga pertama. Terus tempat galaksi itu yang Milky Way itu dianggap sorga yang kedua. Nah, beyond the blue, dari di balik semuanya itu, baru itu tahta Tuhan, itu disebut sorga ketiga. Ngerti ya? Nah, kesitulah Paulus diangkat. Terus, tolong Bang. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Iya. Terus Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. nggak boleh manusia mengucapkan. Terus Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. tuh, kalau mau bermegah, aku bisa. Tapi enggak lah. Lebih baik aku bermegah atas kelemahan-kelemahanku. Terus Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. bukan karena orang bodoh. aku Terus mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka lihat padaku atau yang mereka dengar. Ya. Terus Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, duri dalam dagingku. Terus yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. jadi Tuhan izinkan ada utusan iblis yang menggocok Paulus supaya Paulus nggak menyombongkan diri. Saudara, kayaknya duri dalam daging itu perlu supaya tidak ada satu orang Kristen yang punya alasan untuk sombong. Itu Tuhan izinkan. Terus, awas. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dariku. 3 kali ya mintanya. Terus, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku cukuplah kasih karuniaku untukmu, bagimu. Terus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. ini prinsip yang luar biasa, saudara. Supaya kuasa Kristus itu berlaku, maka saya rela di dalam kesesakan penganiayaan. Kesesakan penganiayaan itu
baik sekali buat Paulus, dan saya harap kita juga sadar itu kalau Tuhan izinkan itu demi kepentingan kita. Jadi jangan mimpi seperti kita berjalan di bawah bulan purnama, berjalan di taman kiri kanan bunga yang mekar. Jangan pikir gitu ya. Justru dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab, baca sama-sama. Karena itu, Sebab dari sebab. 2, 3. sebab justru Yes. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya. Yeah. Bang sekali lagi, Bang. Mantap. sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudara, ini rahasia kebenaran yang seharusnya semua orang percaya memahami. Sebab pada waktu aku lemah, aku kuat. Haleluya. Saya ingat waktu saya menghadapi problem yang berat, lalu saya berdoa, saya malah nangis. Lalu seperti ada suara dari dalam hati, sehelai rambut pun tidak akan gugur darimu kalau tidak aku izinkan. Terus saya bangkit lagi, enggak peduli lagi apa yang saya lakukan. Saudara, waktu kiri, kanan, dan lain-lain menyerang, Tuhan sudah janji kok, sehelai rambut pun tidak akan gugur. Nah, dari situ saya berjalan sampai sekarang. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekarang klik. Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Keluaran 4 ayat 10 sampai 13 ya, tolong. Lalu kata Musa kepada Tuhan, 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 aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terus? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, saudara-saudara, Musa itu tidak sombong. Dia bilang, aduh Tuhan, saya ini orang gagap. Kalau ngomong itu, susah. Saudara, konon kabarnya, kata yang mempunyai cerita, pernah Musa ditanya oleh seorang malaikat, Musa, kamu pengen kemana? Dan Musa bilang, Kak. Maksud Musa dia pengen ke Kanada. Tahu-tahu salah si malaikat salah. Oh, Kanaan. Tadinya pengen ke Kanada, akhirnya ke Kanaan. Saudara, ini intermezzo. Ya, saudara-saudara. Jadi Musa itu menyadari dia itu nggak pintar ngomong, gagap. Sampai Tuhan bilang, siapa yang menciptakan mulut? Bukankah aku, Tuhan? Saudara, kita tahu semua, kita mengerti. Musa yang ngomongnya gagap begitu, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan dasatitah 10 perintah. Itu Musa loh, yang nggak pintar ngomong. Nah, siapa yang ngerti? Tuhan pakai Musa untuk menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Musa yang kalau ngomong terbata-bata. Nah, ini yang dimaksudkan, di dalam kelemahanku, disitulah aku kuat. Saudara, jadi ayolah kita sama-sama belajar.
Kita memang orang-orang lemah, tidak berdaya. Dan fisik kita makin lama makin melemah. Tidak segagah yang dulu, tetapi haleluya, Tuhan yang menolong saudara dan saya. Jadi yakin sungguh-sungguh. Orang yang merasa nol, tidak punya apa-apa, justru itu akan dipakai oleh Tuhan. Ngerti apa ngerti? Diam aja, ngerti apa ngerti? Ngerti. Jadi jangan ada orang yang merasa, sok pinter. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak ada. Kalau tidak ada saya, tidak ada TV di depan ini. Kalau tidak ada saya, nanti juga nggak bakalan ada keyboard yang baru. Saudara, saya. Sorry. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, lanjutkan lagi, klik. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, Musa masih berkilah aja, aduh Tuhan, saya ini nggak pintar ngomong. Bagaimana nanti kalau menghadapi Firaun? Begini, begitu. Sampai Tuhan bilang, yang menciptakan mulut manusia itu aku, Tuhan. Jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir. Maju terus lagi. Klik. Mazmur 101 ayat 5, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Ya, sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, itu artinya diam-diam di belakang-belakang, itu membicarakan sesuatu yang negatif buat teman-temannya, lalu Tuhan akan membinasakan. Tuhan yang membinasakan orang itu. Hati-hati saudara ya. Terus orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Ini firman Tuhan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Saudara-saudara, sekali lagi kita mesti mengerti cara pandang Tuhan. Yang lemah itu diperhatikan. Yang tidak berdaya itu ditolong. Tetapi orang sombong Tuhan tidak suka. Sombong ini susah saudara ya. Dulu kan saya pernah bercanda ya waktu saya masih muda ya. Sombong ini susah deh. Jangankan orang kaya, orang miskin aja bisa sombong, apalagi kaya. Jangankan orang yang kulitnya terang, orang yang kulitnya hitam aja bisa sombong. Kok jangan lihat sana dong. Ya, orang yang jelek aja bisa sombong. Orang bukan cuma orang cakep. Nah, saudara-saudara, orang yang saudara ngerti ya. Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan tidak suka, ini udah berabe ini. Biarpun kita bisa joget-joget segala macam, Tuhan bilang, no, aku tidak suka. Klik. Mazmur 138 ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu tinggi. Sebenarnya Tuhan itu maha tinggi. Namun ia melihat orang yang hina, orang dianggap tidak berharga di kehidupan sehari-hari. Tetapi Tuhan itu mengenal orang sombong dari jauh. Ini artinya Tuhan itu tidak mau dekat-dekat sama orang sombong. Ayo loh. Mau dijauhin oleh Tuhan? Selamat bersombong-sombong ria. Saudara,
orang sombong itu cuma dilihat dari jauh oleh Tuhan. Ini biarpun begini saudara, itu luar biasa penting. Dan saya mesti bertahan sampai ini selesai ya. Klik. Yesaya 2 ayat 11. Yes. Manusia yang sombong akan direndahkan. Yang sombong akan direndahkan. Terus? Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hanya Tuhan saja yang maha tinggi. Yang lain-lain itu jangan dihitung lah. Kita harus sadar bahwa Tuhan itulah, hanya Tuhan itulah yang maha tinggi sampai hari itu. Hari itu artinya dulu, sekarang, dan seterusnya. Klik. Apa? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Coba sepotong-sepotong dulu ya. Tuhan itu benci kepada siapa? Kejahatan. Kesombongan. Jangan coba-coba sombong ya. Tuhan itu benci. Tuhan bilang benci. Terus selain sombong apa lagi? Congkak itu kakak adik sama sombong ya. Entah kakaknya yang congkak atau adiknya yang sombong, pokoknya. Terus tingkah laku apa? Tingkah laku yang jahat itu Tuhan benci. Lagi? Mulut yang enggak bisa dipercaya. Pendusta. Pendusta itu bapaknya siapa? Iblis. Jadi orang yang pendusta sebetulnya enggak berhak bilang Bapa kami di dalam sorga. Mestinya Bapa kami iblis gitu ya. Nah, saudara-saudara hati-hati. Jangan suka dusta. Enggak ada dusta kecil, dusta besar, dusta abu-abu, dusta hitam. Pokoknya dusta is dusta dan Tuhan benci. Terus. Amin artinya haleluya. Saya Tuhan memberkati itu pintar dan saya berhenti sampai di sini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Mari imam musik bantu ke depan. Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Bang, ini minum ada minum. Bawa sana. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Setelah kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar suara-Mu, mendengar suara Tuhan yang mengajar kami untuk menjaga hidup, menjaga sikap, menjaga hati, supaya kami
tidak sombong, tidak congkak, tidak suka memegahkan diri sendiri atau menganggap diri paling berjasa untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mengendaki kami supaya kami hidup di dalam kerendahan hati. Dan juga Tuhan supaya kami boleh meneladani hidup Paulus, tidak tawar hati walaupun ada di dalam penderitaan, baik penderitaan fisik, mungkin juga penderitaan secara jiwani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih. Dan anugerah-Mu itu Tuhan cukup bagi kami, artinya Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk cakap menanggung segala perkara. Berkati Bapa rohani kami yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu untuk kami, kesehatan, kekuatan, Tuhan selalu anugerahkan kepada Bapa rohani kami. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bersyukur untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kami, roti yang sudah dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh Kristus yang tercabik-cabik, anggur sebagai lambang darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, menjadi korban grafirat, menjadi korban untuk sebagai penebus dosa. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, bubuhkan berkat-Mu atasnya. Dan Tuhan, biar ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Yang lemah akan menjadi kuat, bahkan yang sakit menjadi sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan karena anggur dan roti, tapi ada karena kuasa Tuhan yang mengalir melalui roti dan anggur ini dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami makan roti ini dan cawan ini dan anggur ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan juga kami, mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Dan juga Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, sehingga kami layak pagi hari ini bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan, kuduskan, layakkan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Tuhan.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, setelah diucapkannya syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang olehnya kita memecah-mecahkannya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur atau cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum anggur ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Amin. Aku tak dapat ku balas kasih.
jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kaum wanita saja yang menyanyi, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaum pria boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah berkat. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami di dalam kaum pria Dia angkat, Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Semua menyanyi mengucap syukur. Bagi Dia berikan pujian, berikan hormat-Mu kepada Dia. Haleluya. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, haleluya, haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus, anak domba yang sudah tersembelih, yang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan persembahan pagi hari ini kita akan bawa ke depan. Di depan ada 2 kotak. Di sini ada
yang kecil dan yang besar, yang kecil untuk persembahan biasa dan yang besar untuk persembahan ucapan syukur ya Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita akan membawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan dulu dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga semua berjalan bisa dengan baik Tuhan sampai dengan pertengahan ibadah ini. Kini tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami memberi dengan ketulusan hati kami dan persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus semakin memberkati kehidupan kami. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan sumber kuatku, nanti bisa dimulai dari Bapak di sebelah kiri saya. Kita naikkan pujian bersama-sama. Hanya Kau milik kudus. Sama-sama kita nyanyi. Hanya Kau. Kau milikku di surga. Tiada yang Kau ingin. Tiada yang Ku ingin di bumi. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap samanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan badanku. Sama Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan badanku. Sama aja, Baik, kita akan sama-sama menyimak. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ucapan syukur bagi kami semua guru-guru sekolah minggu. Kalau kemarin sudah berjalan dengan baik, SIL, Sekolah Injil Liburan ya, yang dilakukan dalam bentuk berenang di Citra Raya World Water Park. Semua anak-anak happy, semua anak-anak sukacita, bisa bermain dengan happy sekali. Mereka pulang pun di mobil aja, baru naik mobil udah langsung ada yang tepar tidur ya karena capek katanya. Tapi karena sukacita itu semua. Tapi puji nama Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Dan mari kita bawa dalam doa terus supaya semua program-program yang ada di gereja ini di setiap komisi bisa berjalan dengan baik. Dan juga Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak lupa diingatkan untuk menabung untuk perayaan Natal kita di tahun ini yang akan dilakukan dalam bentuk retreat bersama gabungan GBI Cibunar, Peniel Cibunar dan Hikmah. Jadi mari menabung satu orang per kepala 750.000. Nah, jadi kalau nggak menabung dari sekarang, kalau ada 5 orang satu keluarga mungkin akan terasa berat nanti di endingnya ya. Jadi yuk menabung, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima celengan juga bisa menabung di sana. Dan juga Bapak Ibu, di belakang sudah disediakan perjamuan kasih yang nanti bisa kita selesaikan secara baik setelah selesai ibadah. Jangan dikasih sisa ya. Oke. Dan juga di sini saya akan memanggil buat seperti biasa di setiap minggu pertama buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang berulang tahun, karena ini minggu pertama di bulan Juli. Saya akan memanggil Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang berulang tahun di bulan Juni untuk maju ke depan ya, untuk bisa didoakan oleh Bapak Gembala. Jadi saya akan bisa bacakan. Mari. Yang pertama 11 Juni itu ada Adik Ken sekolah minggu ya. 13 Juni Ibu Maria,
13 Juni Ibu Hermosa, tanggal 14 Juni Ibu Palima, tanggal 16 Juni itu Zevanya, tanggal 16 Juni juga itu Ibu Joyce, tanggal 19 Juni itu Christian, tanggal 26 Juni itu Diva anak sekolah minggu, dan tanggal 30 Juni itu Ibu Silvi. Nah, jadi buat Bapak Ibu, saudaraku terkasih, boleh maju ke depan dan nanti didoakan oleh Bapak Gembala yang berulang tahun di bulan Juni. Puji nama Tuhan. Oke, sebelum didoakan ada tadi pengumuman tambahan, ada bisikan dari Ibu Gembala. Nanti setelah selesai ibadah kita akan sama-sama menyelesaikan yang di belakang. Tetapi buat kaum wanita bisa berkumpul sebentar untuk berbincang-bincang dengan Ibu Gembala. Itu saja pengumumannya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita dukung saudara-saudara kita, ada 6 orang di depan berdiri yang Tuhan telah tambahkan usia mereka 1 tahun bulan Juni ini. Yang ada 2 anak sekolah minggu. Kita bersyukur sangat kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada 6 anak-anaknya ini, mereka boleh memasuki usia yang baru. Mari kita dukung di dalam doa. Bapa, kami turut bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena 6 anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan telah beranugerah memberikan kepada mereka usia yang baru. Terima kasih sehingga usia mereka boleh bertambah 1 tahun lagi. Dan ada 2 anak sekolah minggu, Ken dan Diva juga Tuhan, yang bulan Juni ini mereka juga berulang tahun, merayakan hari jadi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan, kalau tahun-tahun sebelumnya Engkau telah menyertai, memimpin dan memberkati kehidupan mereka, maka kami percaya Tuhan yang sama akan tetap memberkati mereka, akan tetap menyertai mereka, akan tetap menuntun mereka, dan akan tetap membela mereka. Tuhan, mereka sudah bisa melewati tahun-tahun hidup mereka yang mungkin banyak pergumulan, banyak tantangan, baik pribadi maupun keluarga. Dan Tuhan sudah menolong mereka bisa melewatinya. Dan kami percaya juga Tuhan juga akan memimpin hidup mereka dan akan menolong mereka untuk melewati setiap fase kehidupan mereka. Oh Tuhan, setiap musim hidup mereka, Tuhan juga akan menolong, menyertai, menuntun dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, secara khusus untuk Musa Tuhan, yang Tuhan izinkan Tuhan berkati kandungannya sehingga dia hamil, biar juga bayi yang ada di dalam rahimnya Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya tetap sehat. Tuhan selalu lindungi siang dan malam dimanapun anakmu ini berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunlah ke atas saudara-saudara kami ini Tuhan, segala berkat, rahmat dan anugerah serta berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub dan Tuhan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Yapet Betahalim ya Tuhan, yang hari ini pun dia Tuhan tambahkan usianya. Tuhan, pada kesempatan ini walaupun anakmu ini ada jauh di Sydney, tidak ada bersama-sama dengan kami, tetapi kami juga berdoa untuk Yapet Tuhan. Biar kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa berlimpah atas anakmu ini. Dan Tuhan, Engkau memberi dia kesehatan. Tuhan, pulihkan kesehatannya. Tuhan, pulihkan Bapa. Dan lebih daripada itu Tuhan, berikan dia usia yang panjang, sehat dan kuat. Terima kasih. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati apapun dia lakukan. Biar keberhasilan dan keberuntungan selalu ada padanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Terima kasih untuk WBI Peniel yang sudah menyiapkan makanan. Kalau dibilang ringan sih nggak ringan-ringan banget ya. Iya, itu lumayan juga. Kalau ringan itu kerupuk ya, ini enggak. Ini cukup mengenyangkan juga ya. Terima kasih kaum WBI ya, kaum wanita Peniel. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian dan tetap semangat maju terus di dalam pelayanan. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita. Pada akhir ibadah kami, Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan, karena Engkau telah berkenan hadir melawat kami dari saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh juga dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu tidak lalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tapi itu boleh terus terngiang-ngiang di telinga kami, di dalam roh kami, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati semua para pelayan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Memberkati WL Singers, memberkati para imam musik, memberkati tim multimedia, memberkati Tuhan para pendoa syafaat, memberkati penyambut jemaat, memberkati pelayan perjamuan kudus, dan juga memberkati pelayanan kaum wanita atau WB Peniel yang hari ini, oh Tuhan, mereka mempersiapkan dan menghidangkan makanan dan minuman untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang sudah hadir. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan mereka. Tuhan, kalau ada di antara mereka saat ini ketika mereka datang mereka mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan, mereka sudah mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka pulang dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dari Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Berkat Tuhan atas setiap pribadi, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Dan mereka yang tidak bisa hadir, Tuhan juga Engkau tahu di mana mereka berada.
Yang lemah Tuhan memberi kepada mereka kekuatan. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan topang mereka. Beri kepada mereka jalan keluar. Dan biar mereka boleh menang dari setiap pergumulan dan peperangan rohani mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Secara khusus untuk Tante Tuhan yang belum bisa bersama-sama kami beribadah. Tuhan, Engkau tahu apa yang diderita oleh anak-Mu ini. Kiranya Tuhan beranugerah dan berbelas kasihan kepadanya, memulihkan kesehatannya, supaya beliau bisa kembali bersama-sama dengan kami beribadah dan bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kaum wanita telah menyiapkan dan menghidangkan kami makanan dan minuman. Tuhan, sebelum kami makan makanan ini dan minuman yang disediakan, kiranya Tuhan membubuhkan berkat-Mu atasnya. Dan Tuhan menguduskan kalau ada bibit-bibit penyakit, virus-virus, bahkan bakteri-bakteri yang berbahaya, yang dapat membahayakan kesehatan kami dalam bentuk apapun, kami patahkan kuasa dan sengatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang kami makan Tuhan membuat kami sehat, membuat kami kuat untuk kami dapat lagi berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, di bangsa kami banyak masalah, banyak tantangan yang dihadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Indonesia tetap ada di dalam kontrol Tuhan, tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Karena ada begitu banyak lutut yang bertelut, yang berdoa untuk bangsa ini. Karena kami percaya Tuhan, bangsa yang didukung oleh doa pasti diberkati Tuhan dan akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena itu pemimpin-pemimpin kami doakan supaya roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami dan juga pejabat-pejabat bangsa ini, baik yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kalau semua sudah selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya bahkan celaka, maut sekalipun kami tolak batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan, kami akan berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat hati dan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang ulurkanlah tanganmu, berkatilah mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, menuntun dan mengurapi engkau mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong gerejanya di awan yang permai. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah